Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sosiologi. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, salah satunya yaitu neokolonialisme. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ali Ramadhani yang akan menjelaskan tentang pengertian neokolonialisme. Apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme berasal dari kata kolonial atau colonial yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan dan neo yang artinya baru. Jadi, neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru. Istilah neokolonialisme dikenal pada 1961. Namun, praktik neokolonialisme tidak dilakukan dalam bentuk fisik seperti pada penjajahan yang lama, melainkan berbentuk pengaruh kuat dari intervensi negara-negara maju terhadap negara berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Akibat neokolonialisme, suatu negara tidak memiliki kedaulatan menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri. Negara yang mengalami neokolonialisme memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap negara-negara maju. Pengertian neokolonialisme menurut para ahli. Menurut Soekarno, neokolonialisme akan melakukan bentuk tindakan sosial yang membuat negara jajahan tidak mampu berkembang. Selama negara masih terkait dengan negara penjajah, maka segala hal yang dilakukan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan negara lain, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Menurut Maxim, definisi neokolonialisme adalah penjajahan model baru yang tidak hanya mengambil harta yang dimiliki oleh negara jajahan, namun juga akan memberikan pengaruh pada sistem perekonomian negara yang dijajah, kemudian akan menarik negara jajahan ke negara-negara yang dapat dikatakan sebagai penjajah. Halo teman-teman, saya Vika Diviver akan memaparkan contoh-contoh neokolonialisme. Pertama yaitu IMF atau International Monetary Fund, salah satu lembaga keuangan yang besar dan memberikan pinjaman ke berbagai negara. Lembaga keuangan ini menetapkan tingkat bunga yang tinggi pada setiap pinjaman. Pinjaman tersebut juga dapat berupa pinjaman jangka pendek dan juga jangka panjang. IMF menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor kebudayaan di tengah pandemi, didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Dalam laporannya, IMF memandang kinerja ekonomi Indonesia akan terus menguat pada tahun 2022 sampai 2023, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global. Meskipun demikian, IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan. Lebih lanjut, IMF menyampaikan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia, terutama terkait normalisasi kebijakan likuiditas, financial deepening, dan digitalisasi. Proyeksi positif IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan momentum perbaikan ekonomi nasional akan berlanjut pada tahun 2022. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan dengan otoritas terkait terus dilakukan, khususnya dalam rangka akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif, dan upaya mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. Contoh kedua yaitu pendirian pabrik produksi di Indonesia. Pabrik produksi merupakan salah satu cara negara lain untuk menjajah negara tertentu. Misal, pabrik produksi di Indonesia. Pabrik di negara asalnya sudah memiliki brand tertentu, namun bahan baku yang paling murah ada di Indonesia. Sehingga pabrik tersebut mendirikan pabrik lagi di Indonesia untuk pabrik produksi saja. Semua sumber daya yang dibutuhkan berasal dari Indonesia, kemudian diproduksi.
Setelah itu, hasil produksi dibawa kembali ke negara asal dan baru dipasarkan. Kadang barang tersebut juga kembali lagi ke Indonesia dengan brand yang terkenal. Hal itu tentu sangat merugikan Indonesia karena banyak investor asing yang mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia. Kondisi tersebut dapat teman-teman temukan dalam film dokumenter berjudul The New Rulers of the World, karya John Pilger. John Pilger melakukan penelitian di Indonesia. Ia menemukan fakta bahwa pakaian berkelas seperti Nike, Adidas, Reebok, dan Gap diproduksi secara massal oleh tenaga kerja murah. Setelah itu, barang-barang yang sudah diproduksi tersebut kemudian diekspor ke luar negeri dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan harganya mencapai 250 kali lipat dari jumlah upah yang diterima para pekerja. Bukan hanya itu, selama penelitiannya di Jakarta, John Pilger juga menemukan bahwa keluarga buruh hidup dengan kemiskinan. Mereka tinggal di rumah padat penduduk yang tidak ramah lingkungan. Bahkan, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, serta gizi yang layak. Contoh yang ketiga, yang terakhir yaitu penjajahan teknologi. Pesatnya perekonomian digital di Indonesia bukan main-main. Pada tahun 2021, tercatat 2 perusahaan rintisan baru telah bergabung menjadi unicorn. Sebagaimana telah kita ketahui, unicorn merupakan istilah untuk company yang memiliki nilai valuasi mencapai $1 miliar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Dari 393 investasi di Asia Tenggara pada tahun 2021, 51% investasi ditujukan untuk startup Indonesia. Sebenarnya, siapa saja startup unicorn di Indonesia? Dari sekian banyaknya startup yang muncul di Indonesia, terdapat 7 startup yang berhasil masuk ke jajaran startup unicorn. Di antaranya yaitu GoTo atau Gojek dan Tokopedia, Bukalapak, JNT Express, Traveloka, OVO, Extended, dan Ajaib. Hai teman-teman, saya Muhammad Anwar akan menjelaskan bentuk neokolonialisme. Bentuk neokolonialisme pada umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar utang. Wujud neokolonialisme di negara-negara berkembang telah menyebabkan rakyatnya menjadi pekerja di negaranya sendiri, bahkan harus bersaing dengan para pekerja dari negara lain. Kondisi ini dapat terjadi karena sistem perekonomian dikuasai oleh pemilik modal yang berasal dari negara-negara maju. Oleh karena itu, investasi asing yang sering menjadi jalan masuk bagi praktik neokolonialisme. Negara-negara di dunia pada umumnya dapat menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya ditandai dengan kemajuan dan ilmu teknologi, sistem dan kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi sosial maupun politik yang telah mapan atau maju dibanding negara berkembang. Adapun negara berkembang pada umumnya mengalami fase pembangunan yang cenderung lebih lambat dibanding negara maju. Negara-negara berkembang sebagian besar merupakan negara bekas jajahan. Sistem dunia yang telah kami kemukakan sebelumnya berkaitan dengan sistem pembagian kerja negara-negara di dunia. Sistem-sistem ketergantungan dalam sektor ekonomi negara maju memperluas kolonialisme dengan mengembangkan sektor industri di berbagai wilayah. Akan tetapi, negara berkembang hanya berperan mengelola dan memproduksi kegiatan industri. Hai teman-teman, saya Semar Gandhi akan menjelaskan tentang tujuan neokolonialisme. Tujuan utama neokolonialisme tidak jauh berbeda dengan kolonialisme, yaitu menguasai negara lainnya. Cara yang dipergunakan neokolonialisme berbeda dengan cara kolonialisme. Bahkan pergerakan neokolonialisme tidak terlalu terlihat apabila tidak mengartikan secara jelas. Disinilah sistem penguasaan tidak hanya untuk menduduki suatu negara, melainkan mengendalikan negara lain dengan bersamaan. Cara yang digunakan dapat dengan sektor ekonomi, politik, unsur budaya, dan lain-lainnya. Contohnya pada sektor ekonomi, negara penguasa dapat mengendalikan pasar. Sedangkan pada sektor politik, yaitu melakukan berbagai cara yang membuat negara mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh negara penguasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya
Ahmad Ramadhani, saya akan menjelaskan upaya mengatasi kolonialisme. Satu-satunya cara melepaskan diri dari jerat neokolonialisme adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Ini sulit tetapi tidak ditawar. Kita tidak perlu antusiasi, tetapi kita harus menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pihak asing tanpa mengorbankan kedaulatan. Agar mampu berdiri atas kaki sendiri, diperlukan upaya-upaya meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset paling utama yang dimiliki suatu negara. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi akan membebaskan negara dari jerat penindasan dan kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Dadah.